lahir peradaban yang menata ulang cara manusia memandang dunia. Sebelum mereka, alam dijelaskan lewat kisah para dewa. Sesudah mereka, manusia berani menimbang kebenaran dengan akal. Di Yunani kuno, mitos dan rasio tidak saling meniadakan. Keduanya bernegosiasi, bersilang, lalu melahirkan warisan yang disebut filsafat dan demokrasi. Disinilah cerita kita bermula. Gunung Olympus menaungi panteon yang sangat manusiawi. Ada Zeus, penguasa langit dan hukum, Poseidon, penggetar bumi dan penguasa laut, Athena, kebijaksanaan dan siasat, dan di bawah tanah, Hades memerintah orang mati. Mereka punya simbol, keluarga, kecemburuan, bahkan skandal, sebuah cermin atas naluri dan ambisi manusia sendiri. Keberadaan para dewa memberi bahasa bagi masyarakat untuk menjelaskan keberanian, keadilan, atau bencana alam. Namun di sela keyakinan itu, perlahan muncul pertanyaan, apakah semua ini hanya cerita atau ada kebenaran yang lebih dalam? Di sanalah lahir para filsuf. Thales mengusulkan air, Anaximander berbicara tentang aperion yang tak terbatas, Pythagoras menaruh angka di jantung semesta, dan Herakleitos menunjuk pada perubahan abadi yang menyebut logos sebagai hukum yang mengatur. Mereka bukan sekedar anti mitos, mereka membangun kosakata baru untuk berpikir. Sokrates selalu menggeser pusat gravitasi dari kosmos ke manusia. Ia tidak menulis buku. Ia bertanya, memojokkan gagasan dengan dialektika, memurnikan konsep adil, baik, dan berani. Filsafat baginya bukan teori yang jauh, melainkan laku hidup. Kematiannya mencatat paradoks. Demokrasi Athena bisa mengizinkan kebebasan bertanya, namun juga bisa takut pada pertanyaan itu sendiri. Muridnya, Plato, menyusun teori bentuk. Di atas realitas yang berubah-ubah, ada ide yang tetap. Yang tertinggi adalah yang terbaik. Dalam republik, ia membayangkan negara dipimpin raja filsuf. Mereka yang mengenal keadilan bukan lewat selera, melainkan pengetahuan. Aristoteles, murid dari Plato, turun lagi ke bumi, mengamati, mengklasifikasi, merumuskan logika, menulis etika Nikomakia dan politika. Manusia, katanya, adalah zoon politikon, makhluk yang kodratnya bermasyarakat. Tujuan negara adalah memungkinkan warganya hidup baik. Di saat filsafat mematahkan bahasa akal, politik Athena menemukan desain baru, yaitu demokrasi. Kata itu lahir dari demos dan kratos, tetapi ia tidak jatuh dari langit. Ia lahir dari krisis, reformasi, dan kompromi keras. Solon membongkar perbudakan dengan utang, mengatur kelas warga berdasarkan harta, memperkenalkan hak banding, dan menata ulang lembaga agar hukum tak lagi monopoli bangsawan. Ia mengurangi kekejaman kode Draco dan membuka jalan bagi partisipasi yang lebih luas. Belum sempurna, tapi progresif untuk zamannya. Cleitnes melangkah lebih jauh, membagi warga ke dalam 10 suku berbasis wilayah, memecah cengkeraman klan, dan menegaskan prinsip bahwa urusan polis adalah urusan semua warga, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Di sini, mekanisme demokrasi langsung menemukan bentuknya. Warga berkumpul di majelis, berdebat, memutuskan kebijakan, mengadili perkara. Sistem ini bukan representasi seperti sekarang, melainkan partisipasi secara frontal. Perikles di puncaknya mengurangi kekuasaan Areopagus dan menguatkan eklesia serta pengadilan warga. Pada zamannya, seni dan arsitektur mekar. Athena menjadi panggung terbuka bagi retorika, teater, dan kritik. Namun, demokrasi Athena punya batas. Perempuan, budak, dan pendatang tidak termasuk dalam rakyat yang berkuasa. Di sini tampak kontras abadi antara cita-cita dan inklusivitas yang terbatas. Sebuah ironi yang jujur saja masih kita perbincangkan hingga hari ini. Demokrasi itu rapuh. Perang Peloponnesia menguras energi. Setelah 27 tahun, Sparta menundukkan Athena. Tentunya ini menunjukkan bahwa desain politik paling inovatif tetap bisa bertekuk oleh tekanan militer dan konflik berkepanjangan. Namun, gagasan-gagasan yang lahir di sana tentang musyawarah, hukum, dan kritik sulit dipadamkan. Mereka menembus waktu, berpindah bahasa, dan diadopsi ulang dalam konteks yang lain. Di antara agama, filsafat, dan politik ada jembatan-jembatan halus. Orakel Delphi bicara atas nama Apollo, sering dimintai legitimasi sebelum perang atau kebijakan besar. Satu kalimat samar bisa menggoyahkan peta kekuasaan, menjadi alasan moral bagi tindakan negara. Agama memberi bahasa bagi komitmen bersama, filsafat memberi alat kritik, demokrasi memberi panggung bagi debatnya. Ketegangan itu produktif.
Filsuf mengujinya. Apakah dewa harus mirip manusia? Apakah adil itu yang menyenangkan dewa? Atau ada ukuran rasional objektifnya? Sementara politik meminjam wibawa sakral untuk merawat ketertiban dan warga lewat sidang dan pengadilan. Belajar bahwa argumen lebih kuat dari amarah. Dari friksi itulah tumbuh tradisi berpikir yang kelak menjadi fondasi ilmu pengetahuan, etika, dan hukum modern. Jika kita merangkum, mitologi menyediakan kerangka moral dan kosmologis. Filsafat menyuguhkan metode dan kosakata untuk mengujinya. Demokrasi menyediakan institusi untuk memutuskan apa yang harus kita lakukan bersama. Tiga pilar ini saling menyanggah. Tanpa mitos, tak ada simbol pemersatu. Tanpa filsafat, tak ada kritik yang menyelamatkan kita dari dogma. Tanpa demokrasi, tak ada cara damai untuk menata perbedaan. Yunani kuno tidak memberi kita jawaban akhir. Mereka memberi kita kebiasaan bertanya dan keberanian untuk menata ulang jawaban ketika fakta berubah. Warisan itu tetap relevan. Di era ketika informasi melimpah dan opini mulai meledak, kita butuh ketiganya. Imajinasi yang memaknai, rasio yang memilah, dan institusi yang menampung konflik secara dewasa. Mungkin inilah pelajaran paling jernih dari Yunani kuno. Keteraturan yang bertahan lahir dari dialog antara keyakinan, akal, dan kesepakatan, dan setiap generasi, termasuk kita, harus menegosiasikannya ulang. Akhirnya, ketika matahari tenggelam di balik kolom-kolom marmer, dan suara pasar mereda, bayangan Olympus, gematanya Sokrates, dan kaum majelis warga masih menyatu di udara. Tiga suara itu, mitos, logos, dan demos, mengajari kita satu hal. Menjadi manusia adalah berani mencari arti, berani berdebat, dan berani hidup bersama dalam perbedaan. Itulah sebabnya, hingga kini, Yunani kuno tetap terasa dekat, bukan karena kita masih menyembah dewa-dewanya, tetapi karena kita masih meminjam keberanian akalnya. Bagaimana pendapat kalian? Tulis komentar kalian di bawah. Sekian, dan terima kasih.